Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak baik dalam bentuk kekerasan seksual saat ini semakin marak. Di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Mei lalu, ratusan perempuan menyuarakan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang dialami Yuyun di Bengkulu. Mereka mendesak pemerintah turun tangan serta mempercepat lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yampise, geram atas kejadian yang menimpa Yuyun di Bengkulu. Yohana menyayangkan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual yang sampai sekarang belum menerbitkan efek jera. Sebagai perempuan saya bisa katakan biadab, tidak manusiawi. Sebenarnya kalau saya lihat sampai anak meninggal itu nilai anak itu tidak sama, artinya sama dengan mereka nyawa. 7 dari 12 pelaku perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun sudah masuk meja hijau. 7 pelaku yang masih di bawah umur ini dituntut hukuman 10 tahun penjara atau 2/3 dari hukuman maksimal yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman pidana untuk anak hingga kini terus menjadi perdebatan. Di satu sisi, hukuman kurung diharapkan bisa menimbulkan efek jera. Namun di sisi lain, para pelaku masih anak-anak. Mencari hukuman yang tepat untuk pelaku dan memberi rasa keadilan untuk korban dan keluarganya selalu tidak mudah. Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Bang Don, 7 orang yang notabene masih remaja di bawah 16-17 tahun sudah dituntut 10 tahun penjara sekarang ini. 2 orang pelaku masih buron. Kita bicara soal bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku. Kalau kita bicara soal sistem hukum kita, saya kira banyak sekali pertanyaan yang kemudian sampailah kita pada pertanyaan apakah efektivitas dari hukum kita untuk mencegah kekerasan ini terjadi atau mencegah kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi cukup efektif atau tidak. Sejauh yang kita tangkap sampai sekarang kalau lihat angkanya seperti itu adalah sebuah pertanyaan besar yang menurut saya aparat hukum harus mempertanyakan pada diri mereka sendiri. Memang ini ada sisi sisi mata uang juga atau pisau bermata dua juga. Sekarang karena menghukum berat anak itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya karena mereka harus masih punya. Nah, tetapi kalau orang yang di tempat ini kan ada pembicaraan tentang pemberatan hukuman kepada mereka yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban untuk dihukum secara berat itu mestinya aparat hukum kita peka juga pada ini. Sekali lagi ya, andai kata itu terjadi pada diri saya dan keluarga saya, andai kata itu terjadi pada diri seorang penegak hukum atau keluarga dari penegak hukum, anak mereka misalnya, itu sesuatu yang menurut saya itu kan banyak orang bercerita bahwa itu untuk keluarga itu setengah kiamat. Oke. Kira-kira begitu. Iya. Orang tua Yuyun juga tidak membayangkan ada kekerasan seperti ini terjadi. Sungguh tidak terbayangkan gitu kan. KPAI sendiri bagaimana sikapnya tentang penegakan hukum ini? Ya, kita lihat kasus khusus yang di Bengkulu ini ya. Ada fakta maksimal hukuman untuk anak-anak berapa ya itu? 15 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, itu kalau anak dituntut tindak pidana itu maksimal ancamannya adalah separuh dari ancaman normal. Nah, terkait dengan kasus kejahatan seksual sebagaimana diatur di dalam pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, baik khususnya yang sudah direvisi Undang-Undang 35 tahun 2014, ancaman hukumannya maksimum 15 tahun. Tetapi kasus ini bisa kemudian dikumulatifkan dengan pasal 331
338 KUHP. Ini termasuk untuk yang 16-17 tahun anak-anak berumur. Ini setiap orang dulu, setiap orang. Ini generalisnya dulu, yaitu ancamannya 15 tahun. Tetapi kemudian kalau kemudian ternyata di dalam proses investigasi, proses penyidikan polisi ada unsur perencanaan, maka bisa jadi sampai seumur hidup atau hukuman mati. Ini berlaku di dalam kondisi pelakunya adalah dewasa. Pelakunya adalah dewasa. Tentu kita semua geram, kemudian kita semua marah, kita semua prihatin atas kejadian yang sangat sadistik yang seperti ini, jauh dari prinsip-prinsip keadaban begitu. Akan tetapi dari profil pelaku sebanyak 12 orang yang sudah ditangkap, 7 masuk kategori usia 16-17 tahun yang usia anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia masuk di dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana sehingga butuh treatment khusus. Kenapa treatment khusus? Asumsinya anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada hakikatnya ada variabel lain, yaitu orang dewasa, dan ini faktual. Pada saat anak ngumpul, inisiatornya siapa? DE. Usianya berapa? 23 tahun. Nah, justru DE ini bisa menjadi kunci dia melakukan tindak pidana, pencabulan, kemudian pembunuhan, penghilangan, dan memungkinkan, artinya bisa jadi bujuk rayu kepada anak-anak ini. Artinya bisa dikumulasikan lebih tinggi. Artinya buat KPAI, buat mereka ya 7 orang yang sudah dianggap dewasa, hukumannya mesti berat, begitu? Oh iya, yang dewasa, iya pasti. Kita bahkan mendorong untuk kepentingan keadilan publik sekaligus juga penjeraan hingga hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati sebagai shock terapi ya. Di luar KPAI, pandangan Mbak Maria? Saya sih menolak hukuman mati ya betapapun ya. Jadi ini sih sebenarnya debat yang nggak pernah habis antara pro dan kontra hukuman mati. Seperti apakah kalau mereka dihukum lalu selesai, lalu kita tidak akan lagi mendapatkan, katakanlah itu shock terapi. Apakah sesudah terjadi shock terapi tidak akan lagi terjadi peristiwa yang sama? Kemungkinannya masih akan terus terjadi. Ini ada dua hal Mbak Maria. Ada yang kita bisa kategorikan anak-anak, pelakunya begitu ya Bang ya. Ada yang kemudian kita ini yang dewasa. Kalau yang anak-anak, kalau yang anak-anak, saya pernah beberapa kali ke lembaga pemasyarakatan anak. Tadi kami ngobrol ya, katanya akan ada lembaga yang lain yang gimana. Saya tanya ini gimana bentuknya, karena kalau di lembaga pemasyarakatan anak, saya juga mau tanya ada berapa psikolog yang ada di situ, bagaimana mereka diperlakukan. Karena kalau enggak jadi sekolah juga. Dan saya sudah melihat misalnya di sana jadi sekolah mereka makin pintar untuk berbuat kejahatan. Yang terjadi juga yang muda, yang lebih muda itu juga menjadi sasaran kekerasan yang lebih tua. Jadi di sana juga terjadi pedofil segala ada cerita di penjara kan? Terjadi ya kayak hukum rimba begitu. Nah, padahal sebenarnya di situ kan lembaga pemasyarakatan. Harusnya ada psikolog, ada psikiater, ada pembimbing, harusnya semuanya dilengkapi. Tapi apakah itu sudah dilakukan? Ya, tapi dengan diundangkannya Undang-Undang 11 2012 itu terjawab. Tidak lagi dikenal penjara bagi anak, tetapi LPKA, lembaga pembinaan. Arahnya begitu. Sudah pernah ke lembaga pemasyarakatan anak? Saya belum. Tetapi memang dari seperti yang disampaikan Mbak Maria tadi ya, ini kan proses di nasional kemudian diturunkan sampai ke daerah itu tidak sederhana. Jadi butuh persiapan, butuh terutama para pelaksananya. Kalau para pelaksana perspektifnya masih memperlakukan anak-anak ini tetap seperti penjahat kecil, ya bukan orang yang harus dibina dan bukan dibina lah ya, didampingi untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang yang jauh lebih baik gitu. Saya pikir kondisinya tidak akan banyak membantu. Gitu ya. Jadi saya pikir sekali lagi undang-undangnya, peraturannya sudah baik, tapi mari kita lihat bagaimana implementasi di tingkat daerah. Bicara penegakan hukum, bicara keadilan, susah kita membayangkan bagaimana keadilan. Apalagi kalau kalau kita sebagai keluarga korban nyaris sulit membayangkan mau adil seperti apa. Itu pasti susah ya. Dan saya rasa tadi sudah dibicarakan, kita mau bikin rumah khusus untuk tahanan anak-anak, lalu kemudian ada, tapi semua juga berbicara dari tataran
seperti jauh dari ideal. Karena kemudian ketika nyemplung ke dalam itu problemnya banyak. Sekarang siapa ngajarin anak-anak ini untuk bisa berlaku baik satu sama lain? Akhirnya di situ juga berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia akan menindas. Bahkan di situ juga banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi. Terus bagaimana nanti kalau sudah selesai mereka keluar adaptasi lagi itu dengan problem. Lalu kemudian ketika kita tanya LP-nya, dia bilang kita tidak punya cukup uang, kita tidak punya cukup orang, kita tidak punya cukup ruangan. Jadi kompleks sekali untuk kemudian melihat bagaimana tidak gampangnya urusan untuk mendapatkan keadilan ini, Nung. Jadi tetapi ya ini tataran ideal kita kan ingin supaya seperti ini, tapi bisa dibayangkan juga setiap hari berhadapan dengan anak, mungkin orang yang membina di situ juga pikir anak-anak ini bandel-bandel juga. Itu juga suatu hal yang menurut saya teknis, kelihatan teknis, tapi itu tidak gampang. Saya tidak bisa membayangkan menunjuk satu hal yang kemudian akan memulai perbaikan. Tapi kita mari coba bahas sesaat lagi untuk Anda. Kami akan kembali. Anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dia masuk di dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana sehingga butuh treatment khusus. Kenapa treatment khusus? Asumsinya anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada hakikatnya ada variabel lain, yaitu orang dewasa, dan ini faktual. Pada saat anak ngumpul, inisiatornya siapa? DE. Usianya berapa? 23 tahun. Nah, justru DE ini bisa menjadi kunci dia melakukan tindak pidana, pencabulan, kemudian pembunuhan, penghilangan, dan memungkinkan, artinya bisa jadi bujuk rayu kepada anak-anak ini. Artinya bisa dikumulasikan lebih tinggi. Artinya buat KPAI, buat mereka ya 7 orang yang sudah dianggap dewasa, hukumannya mesti berat, begitu? Oh iya, yang dewasa, iya pasti. Kita bahkan mendorong untuk kepentingan keadilan publik sekaligus juga penjaraan hingga hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati sebagai shock terapi ya. Di luar KPAI, pandangan Mbak Maria? Saya sih menolak hukuman mati ya betapapun ya. Jadi ini sih sebenarnya debat yang nggak pernah habis antara pro dan kontra hukuman mati. Seperti apakah kalau mereka dihukum lalu selesai, lalu kita tidak akan lagi mendapatkan, katakanlah itu shock terapi, apakah sesudah terjadi shock terapi tidak akan lagi terjadi peristiwa yang sama? Kemungkinannya masih akan terus terjadi. Ini ada dua hal Mbak Maria. Ada yang kita bisa kategorikan anak-anak, pelakunya begitu ya Bang ya. Ada yang kemudian kita ini yang dewasa. Kalau yang anak-anak, kalau yang anak-anak, saya pernah beberapa kali ke lembaga pemasyarakatan anak. Tadi kami ngobrol ya, katanya akan ada lembaga yang lain yang gimana. Saya tanya ini gimana bentuknya, karena kalau di lembaga pemasyarakatan anak. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak baik dalam bentuk kekerasan seksual saat ini semakin marak. Di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Mei lalu, ratusan perempuan menyuarakan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang dialami Yuyun di Bengkulu. Mereka mendesak pemerintah turun tangan serta mempercepat lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yampise, geram atas kejadian yang menimpa Yuyun di Bengkulu. Yohana menyayangkan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual yang sampai sekarang belum menerbitkan efek jera. Sebagai perempuan saya bisa katakan biadab, tidak manusiawi. Sebenarnya kalau saya lihat sampai anak meninggal itu nilai anak itu tidak sama, artinya sama dengan mereka, nyawa. 7 dari 12 pelaku perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun sudah masuk meja hijau. 7 pelaku yang masih di bawah umur ini dituntut hukuman 10 tahun penjara atau 2/3 dari hukuman maksimal yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman pidana untuk anak hingga kini terus menjadi perdebatan. Di satu sisi,
hukuman kurung diharapkan bisa menimbulkan. Saya juga mau tanya, ada berapa psikolog yang ada di situ? Bagaimana mereka diperlakukan? Karena kalau enggak jadi sekolah juga. Dan saya sudah melihat, misalnya di sana misalnya, jadi sekolah mereka makin pintar untuk berbuat kejahatan. Yang terjadi juga yang muda, yang lebih muda, itu juga menjadi sasaran kekerasan yang lebih tua. Jadi di sana juga terjadi pedofil segala ada cerita di penjara kan? Terjadi apa namanya ya kayak hukum rimba begitu. Nah, padahal sebenarnya di situ kan lembaga pemasyarakatan. Harusnya ada psikolog, ada psikiater, ada pembimbing, harusnya semuanya dilengkapi. Tapi apakah itu sudah dilakukan? Ya, tapi dengan diundangkannya Undang-Undang 11 2012 itu terjawab. Tidak lagi dikenal penjara bagi anak, tetapi LPKA, lembaga pembinaan. Arahnya begitu. Sudah pernah ke lembaga pemasyarakatan anak instrumennya, tapi saya belum. Tetapi memang dari seperti yang disampaikan Mbak Maria tadi ya, ini kan proses di nasional kemudian diturunkan sampai ke daerah itu tidak sederhana. Jadi butuh persiapan, butuh terutama para pelaksananya. Kalau para pelaksana perspektifnya masih memperlakukan anak-anak ini tetap seperti penjahat kecil, ya bukan orang yang harus dibina dan bukan dibina lah ya, didampingi untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang yang jauh lebih baik gitu. Saya pikir kondisinya tidak akan banyak membantu, gitu ya. Jadi saya pikir sekali lagi undang-undangnya, peraturannya sudah baik, tapi mari kita lihat bagaimana implementasi di tingkat daerah. Bicara penegakan hukum, bicara keadilan, susah kita membayangkan bagaimana keadilan, apalagi kalau itu kalau kita sebagai keluarga korban nyaris sulit membayangkan. Orang tua Yuyun juga tidak membayangkan ada kekerasan seperti ini terjadi, sungguh tidak terbayangkan gitu kan. KPAI sendiri bagaimana sikapnya tentang penegakan hukum ini? Ya, kita lihat kasus khusus yang di Bengkulu ini ya, ada fakta maksimal hukuman untuk anak-anak berapa ya itu? 15 tahun? Sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, itu kalau anak dituntut tindak pidana itu maksimal ancamannya adalah separuh dari ancaman normal. Nah, terkait dengan kasus kejahatan seksual sebagaimana diatur di dalam pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, baik khususnya yang sudah direvisi Undang-Undang 35 tahun 2014, ancaman hukumannya maksimum 15 tahun. Tetapi kasus ini bisa kemudian dikumulatifkan dengan pasal 338 KUHP. Ini termasuk untuk yang 16-17 tahun anak-anak berumur. Ini setiap orang dulu, setiap orang. Ini generalisnya dulu, yaitu ancamannya 15 tahun. Tetapi kemudian kalau kemudian ternyata di dalam proses investigasi, proses penyidikan polisi ada unsur perencanaan, maka bisa jadi sampai seumur hidup atau hukuman mati. Ini berlaku di dalam kondisi pelakunya adalah dewasa. Pelakunya adalah dewasa. Tentu kita semua geram, kemudian kita semua marah, kita semua prihatin atas kejadian yang sangat sadistik yang seperti ini, jauh dari prinsip-prinsip keadaban begitu. Akan tetapi dari profil pelaku sebanyak 12 orang yang sudah ditangkap, 7 masuk kategori usia 16-17 tahun ya. Usia efek jera. Namun di sisi lain, para pelaku masih anak-anak. Mencari hukuman yang tepat untuk pelaku dan memberi rasa keadilan untuk korban dan keluarganya selalu tidak mudah. Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Bang Don, 7 orang yang notabene masih remaja di bawah 16-17 tahun sudah dituntut 10 tahun penjara sekarang ini. 2 orang pelaku masih buron. Kita bicara soal bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku. Kalau kita bicara soal sistem hukum kita, saya kira banyak sekali pertanyaan yang kemudian sampailah kita pada pertanyaan apakah efektivitas dari hukum kita untuk mencegah kekerasan ini terjadi atau mencegah kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi cukup efektif atau tidak. Sejauh yang kita tangkap
sampai sekarang kalau lihat angkanya seperti itu adalah sebuah pertanyaan besar yang menurut saya aparat hukum harus mempertanyakan pada diri mereka sendiri. Memang ini ada dua sisi mata uang juga, atau pisau bermata dua juga. Sekarang karena menghukum berat anak itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya karena mereka harus masih punya. Nah, tetapi kalau orang yang di tempat ini kan ada pembicaraan tentang pemberatan hukuman kepada mereka yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban untuk dihukum secara berat, itu mestinya aparat hukum kita peka juga pada ini. Sekali lagi ya, andai kata itu terjadi pada diri saya dan keluarga saya, andai kata itu terjadi pada diri seorang penegak hukum atau keluarga dari penegak hukum, anak mereka misalnya, itu sesuatu yang menurut saya itu kan banyak orang bercerita bahwa itu untuk keluarga itu setengah kiamat. Oke. Kira-kira begitu. Iya.